Selamat siang semuanya. Siang gak sih? Kayak nanggung. Pagi mau ke siang. Itulah pokoknya. Senang banget bisa ada di sini lagi bareng-bareng sama teman-teman Elohimers. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat diri kalian masing-masing. Hampir setahun setengah sih ya. Iya loh, tahun lalu bulan Juni kalau nggak salah aku ada di sini. Kirain dah kapok, tapi ya udahlah untung nggak bercanda. Oke, teman-teman, hari-hari ini tuh banyak banget ya kita tuh sering sekali mendengar frase dan kalimat itu ya kayak, aduh aku kena mental sih, aduh aku kena mental sih, aduh nggak bisa sih, aduh mentalku kena sih ini, aduh mentalku kena mental, apa dikit bilangnya kena mental, apa dikit bilangnya anxiety, ya nggak sih? Terus kayak nggak bisa sih ini butuh healing banget, pokoknya butuh healing gitu. Kadang tuh maksudnya padahal kita cuma kepengen liburan, kita kepengen jalan-jalan, alasannya kita bilangnya kita butuh healing. Ya kan, seringkali healing sampai hilang. Ya kan, hati-hati gitu. Nah, jadi banyak yang kita tuh bilang kayak, oh aku kena mental tanpa mengerti dan tahu apa sih sebenarnya artinya gitu. Kita cuman sekedar asal ngomong. Dan itu sebenarnya agak tidak menghormati teman-teman kita yang beneran memang seriously sedang dealing dengan mental health issue gitu. Karena nggak sedikit juga gitu ya di hari-hari ini. Jadi ada orang-orang yang sering ngomong kayak gitu padahal sebenarnya enggak. Tapi memang ada juga teman-teman yang lagi battling dengan mental health issue seperti itu. Nah, kita sebenarnya perlu tahu sih kalau ngomong-ngomong tentang kena mental, ngomong tentang anxiety, apa sih sebenarnya artinya gitu. Anxiety itu apa? Kita lihat dulu ya, anxiety itu apa sih? Anxiety atau kecemasan adalah perasaan gelisah seperti khawatir atau ketakutan, bisa ringan, bisa parah gitu, bisa lebay juga. Enggak. Tapi gini, setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan ya dalam hidupnya. Misalnya kita lagi mau ujian atau kita lagi mau ikut lomba, deg-degan gitu-gitu kan, itu bisa ada. Tapi ada juga yang parah sampai mengalami yang namanya mungkin anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang itu lebih serius sih ya gitu, kayak sampai butuh penanganan medis dan seterusnya. Nah, penyebabnya dari anxiety itu apa sih sebenarnya? Menurut Mayo Clinic ada beberapa penyebab secara sekilas untuk kalau orang tuh kena anxiety gitu. Jadi ini buat yang sering bilang dia kena anxiety ini. Penyebab anxiety adalah penyakit jantung, diabetes, penyakit tiroid, masalah pernapasan, penyalahgunaan obat dan narkoba, ketagihan alkohol, tumor, trauma, stres turunan atau kok alkohol lagi sih? Tadi kan sudah. Gitu. Alkohol dan narkoba gitu. Jadi gimana masih bangga anxiety? Aku anxiety sih, berarti itu tadi sakit jantung, diabetes, tiroid, masalah pernapasan, penyalahgunaan narkoba, ayo jangan-jangan. Ketagihan alkohol, tumor, trauma, stres turunan dan lain sebagainya. Kayaknya denger ini makin yang anxiety udah jadi makin anxiety. Kayaknya kita makin tertekan ya kan. Nah, cuman gini teman-teman, sebenarnya di atas segala penyebab ini, waktu kita tuh ngomong kita kena mental, atau kena anxiety, itu sebenarnya adalah salah satu celah tipuan iblis. Karena Yesus tuh bilang gini, di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dengan suara yang keras dan semangat, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu berusaha mencuri lewat apa? Lewat pikiran kita kan. Karena dia tahu bahwa pikiran kita itu sumber kehidupan kita. Jadi dia berusaha untuk create the battle in our minds. Makanya mikirnya aku kena mental sih, aku kena gini sih, aku enggak bisa. Apalagi kan di hari-hari ini makin make sense ya untuk kayak kita tuh khawatir gitu. Masuk akal kan kalau kita khawatir, terus make sense kan kalau kita lagi kena mental, ih banyak loh yang kayak gitu loh memang loh. Keadaannya loh hari-hari ini memang lagi gitu, lagi berat atau lagi ngetren aja sih banyak temennya gitu. Jadi kita rame-rame lah kena mental, masa kita kena mental sendirian ya kan setia kawan jadi temenin, ya rame-rame lah kita kena anxiety gitu. Nah sehingga teman-teman iblis tuh berusaha menunggangi itu untuk spread lies atau menyebarkan kebohongan buat setiap kehidupan kita. Dia curi satu-satu, dia curi dari satu pikiran, dari satu.
Karena apa? Kalau dicuri nggak berasa. Ya kan kalau dirampok berasa. Coba kita mikir. Kalau misalnya uang kita hilang 50 juta. Berasa nggak? Beberapa gini. Nggak berasa aja soalnya 50 jutanya nggak di rekening. Iya juga sih. Tapi gini, kalau misalnya uang kita hilangnya, oke lah 5 juta gitu. Udah nabung susah-susah ya kan. 5 juta tiba-tiba hilang. Berasa kan? Loh 5 juta yang bener nih kemana nih gitu. Atau di rumah tiba-tiba TV kita nggak ada gitu. Atau laptop hilang. Berasa kan? Rasanya karena apa? Itu soalnya itu dirampok namanya. Tapi kalau dicuri itu dikit-dikit. Uangku tadi di kantong 2.000 kok gak ada ya? Eh, Gimana ya 2.000 kok gak ada? Alah gak apa-apa lah 2.000 aja loh. Kan gini, don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Kan? Don't rich people difficult. 2.000 loh, halah bayar parkir loh gak iso. Ya wes lah gak apa-apa lah. Terus tuh 5.000 gak ada ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa wes 5.000 ya parkir satu kali ya wes sampai dapat susu paling gitu. Mau beli siomay di apa kantin sebelah belum bisa. Jadi ya udahlah. Terus kok 1.000 kok hilang ya? 1.000, 2.000, 5.000, 1.000, 2.000, 5.000. Gak kerasa kan? Tapi sebenarnya 1.000, 2.000, 5.000 kalau dikumpulin ya jadi banyak. Jadi bisa pergi retreat kita asik. Roma jangan lupa daftar makanya. Ya kan? 1.000, 2.000, 5.000, 1.000, 2.000, 5.000 kelihatannya sedikit. Buat kita kecil. Ya kan? Karena apa? Itu namanya mencuri. Kalau mencuri itu dikit-dikit, kecil-kecil nggak berasa. Itu juga yang iblis itu lakukan. Makanya Yesus bilang kan, pencuri itu datang untuk mencuri. Dia curi pikiran kita, satu hari satu thought, satu hari satu thought, another day another thought, another day another thought. Lama-lama kita makin merasa kayak awalnya kesini dicuri nggak apa-apa lah dikit, 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 meleng hidup kita. Ya kan kita makin merasa nggak ada harapan, kita merasa capek, kita makin merasa weary, kita makin merasa aduh kayak saya lelah banget ya hidup ini ya gitu. Itu semua adalah lies atau kebohongan yang iblis perkatakan terus buat hidup kita. Lama kelamaan makanya orang yang anxiety atau orang yang bilang tuh kena mental ya. Akhirnya terbunuh semangat karena dicuri kan. Terbunuh semangatnya. Kan terbunuh passionnya. Terbunuh rasanya kayak aduh hidup udah gak ada gregetnya lagi gitu. Terbunuh harapannya, terbunuh relationship di sekitarnya, terbunuh kekuatannya. Lama-lama sampai kalau bisa bunuh diri sekalian. Karena apa? Karena iblis memang kepingin kita binasa. Ya kan mencuri dari pikiran, dia bunuh semangatnya satu-satu, ya kan mencuri, membunuh, membinasakan lama-lama supaya apa? Supaya kita binasa. Sedih banget, bahaya teman-teman. Makanya Yesus ngingetin juga di Matius 6 ayat 7 dia bilang siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta aja pada jalan hidupnya. Dan siapakah dari antara kamu yang karena aduh aku kena mental bisa makin sukses dalam hidupnya. Kayaknya agak jarang sih gitu. Terus gimana dong gitu berarti? Apa gak ada harapan buat kita atau gimana nih? Oh sangat ada banget dan bersyukur sekali ribuan tahun yang lalu sebelum kena mental itu ngetren kayak hari ini. Tuhan itu udah siapkan semuanya buat kita. Nah teman-teman kita itu kalau menghadapi kehidupan ini dan kita itu fighting gitu ya, berjuang gitu ya dalam hidup ini. Kita tuh harus tahu fight seperti apa yang kita hadapi. Oke, supaya senjata yang dipakai itu juga proper gitu. Mau fight jangan sampai nggak punya senjata gitu. Atau senjatanya salah gitu. Perangnya menghadapi apa senjatanya nggak pas ya. Ya pasti kalah gitu kan. Kalau apa namanya perangnya udah di zaman sekarang. Musuhnya udah pakai rudal. Sini masih aja bambu runcingnya masih diasah. Ya kan sampai habis ya udah pasti habis kita gitu. Tapi itu tadi kita perlu ingat bahwa gini teman-teman. Karena dari tadi kan udah di sounding nih ya. Kita ini kan lebih dari pemenang. Berarti kita itu bukan perang supaya menang. Tapi kita itu berperang dari kemenangan. Oke aku ulangin lagi ya, biar kita paham nih. Kita bukan perang supaya menang, soalnya udah menang. Jadi kita itu berperang dari kemenangan. Karena kita sudah lebih dari pemenang. Sehingga gini, kalau kita berperang dari kemenangan itu mentalnya udah lain. Mentalnya udah beda. Kalau kita kayak,
aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, ini nggak ya, itu nggak ya, ini nggak ya, itu nggak ya. Lain kan dengan kayak, ya udah menang sih, ya udah jalan aja yuk gitu. Beda kan? Mentalnya udah lain sehingga outputnya nanti juga pasti akan berbeda gitu. Nah jadi kita bukan hanya berperang untuk menang karena kita sudah menang gitu. Jadi tinggal jalan aja sebagai orang yang menang tuh kayak apa sih gitu. Yang pasti gak kena mental sih gitu. Nah jadi kuasa yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia. Katakan amin. Jadi kuasa yang ada di dalam Yesus, firman Tuhan bilang kuasa yang ada di dalam Yesus sudah membangkitkan dia dari antara orang mati itu ada di dalam kita. Katakan amin. Sehingga ayo mulai untuk berjalan dan bergerak dan hidup seperti itu gitu. Nah ada seorang penulis yang powerful banget namanya Paulus. Dia menulis lebih dari separuh buku perjanjian baru di Alkitab kita. Dia waktu itu menulis catatan ke orang-orang di Efesus. Dia nulisnya kayak gini, asik banget nih. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Oke, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wow, akurat banget gini, karena Tuhan melalui Paulus udah bilang gini, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya gini, perjuangan kita bukan melawan hal yang kelihatan. Ya teman-teman, pikiran kita tuh kan gak kelihatan. Ya kan, mental kita, cara kita bersikap itu kan gak kelihatan kan. Anxiety, kecemasan dan other stuff itu juga gak kelihatan. Nah, dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Berarti melawan gini loh, hal-hal yang mau menguasai pikiran kita. Kecemasan, kekhawatiran, ya kan, atau mental yang kayak ya udah gini aja lah. Aduh gak gila aja udah bagus sih. Kayak mental-mental yang kayak gitu Atau trik-trik iblis yang mau memanfaatkan dan menguasai pikiran kita. Jadi yang kita hadapi itu hal yang gak kelihatan. Mental kita itu gak kelihatan, cara kita berpikir dan bersikap itu gak kelihatan. Dan itu yang ditekankan gitu. Melawan hal-hal yang mau menguasai pikiran, jiwa, mental kita, cara kita hidup dan ultimately kehidupan kita. Oleh karena itu lanjut nih ayat 13. Sebab itu katanya. Karena itu tadi kan, karena menghadapi hal yang gak kelihatan yang mau menguasai kita. Sebab itu ucapin sama-sama yuk 1, 2, 3. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, aku udah sering sih ya lihat ayat ini. Tapi jujur aja kayak this is getting powerful. Karena gini, dia bilang gini, ambillah. Katakan dulu sama-sama ambillah. 1, 2, 3. Ambillah. Ngambil itu berarti kan sebuah tindakan aktif, betul ya? Berarti kita yang harus do something about it, benar kan? Ambillah. Bukan hanya sekedar, ya gimana hari ini semangatnya gak datang. Gak di WA sih, hanya gak datang dia. Kan? Ya gimana hari ini kayak, ya ininya gak, no. Dia bilang ambillah. Berarti kita yang harus ngambil. Yes benar peperangannya sudah dimenangkan oleh Yesus. Yes benar kita sudah lebih dari pemenang. So start acting like it. Start living like it. Jalani, lakukan. Makanya ambillah. Tindakan yang aktif berarti kita yang harus juga gerak gitu. Nah dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena senjata kita buat fight ini bukan sembarangan. Oke. Nah, jadi ini ya kayak sampai bingung aku lewat sampai mana tadi aku. Oke, senjatanya kita nih ya. Ini cuman buat ilustrasi ya kayak supaya kita kayak ngelihat gitu ya ada sesuatu yang visual yang lebih membantu kita. Senjatanya tapi nggak bisa kayak gini yang bohongan yang kita pakai dalam kehidupan kita real. Ya kan, tapi perlengkapan senjata Allah yang nanti kita akan bahas lebih detail.
Nah, terus kalimat berikutnya, ya kan sebab itu ambillah katanya seluruh perlengkapan senjata Allah supaya setelah itu katanya apa? Supaya kamu dapat, ya elah, ya itulah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Nah, teman-teman ini loh, nggak sedikit dari kita yang kita itu seringkali play victim. Ada amin saudara-saudara. Ya kan ngaku. Kita itu playing victim. Aduh, aku kena mental itu tadi. Aduh, aku kena gangguan kecemasan. Aduh, aku anak ini. Dan kita associate diri kita dengan itu loh. Ya sih memang aku ada anxiety. Ya sih memang aku ada ya kayak gini. Ya sih memang aku tuh orangnya tuh kayak ya melankoli banget. Ya sih memang aku tuh orangnya sensitif. Seolah-olah kita jadikan itu identitas diri kita. Mohon maaf. Kita semua sudah ditebus oleh Yesus sendiri. Katakan yes. Kita tuh bukan milik anxiety, kita bukan milik kecemasan, kita bukan milik mental lenje-lenje, tapi kita ini milik Yesus, katakan amin. Dan karena Yesus kita ini berkemenangan teman-teman, bahkan itu tadi yang dari tadi disounding lebih daripada pemenang. Sehingga itulah identitas diri kita, lebih dari pemenang. Bukan cuma menang loh katanya, karena apa? Ini kita nih kaum-kaum kasih karunia ini, ya kan nggak pakai perang udah menang kayak apa coba? Tanpa perang sudah menang karena apa? Karena Yesus yang melakukannya buat kita. Sehingga you are no victim. Elohimers, we are no victim. Kamu bukan korban, kita bukan sekedar kena mental atau apa. Tapi kita milik Yesus dan karena Yesus, kamu dan aku lebih dari pemenang. Katakan amin. Boleh kita ucapkan sama-sama, saya milik Yesus, saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya lebih dari pemenang. Lagi, 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi biar yakin. 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya lebih dari pemenang. So stop playing victim. Stop ngelihat diri kita itu begitu rendah. Stop mengecilkan diri kita. Atau bertindak seolah-olah kita itu korban. Adakan perlawanan. Ayatnya yang bilang ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu bisa ngelawan gitu. Kita tuh bukan hanya on defense, tapi ayat ini bilang kita bisa go on offense. Nah seringkali mindsetnya keliru. Soalnya apa? Kita bilangnya, aduh aku takut setan. Gak sadar dirinya siapa. Soalnya gini, orang bilang, aduh aku takut setan. Atau kayak rasanya, waduh di situ tuh ada, aduh merinding aku. Aduh gini, aduh gitu. Tahu gak sih teman-teman sebenarnya bahwa ya gini ya. Karena dikatakan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita, betul? Nah sehingga sebenarnya setan itu takut sama kita. Berarti kita itu sebenarnya lebih serem daripada, oh enggak ya. Tapi paham kan maksudnya? Kalau kita takut sama setan salah weh. Keliru karena sebenarnya dia takut sama kita. You walk into a room, sebenarnya iblis mateng kon, anak Yesus iki. Dia tuh udah jiper, tapi kalau kita datang masuk dan kita bilang, aduh mateng kon, takut sama, itu tuh ibaratnya kayak, pernah gak sih lihat kecoa lewat gitu kan. Terus kita tuh kaget, ada yang takut kecoa, ada yang takut kecoa. Setelah ibadah ini Tuhan pulihkan dalam nama Yesus ya. Pernah gak sih kayak kecoa nih lewat ya kan. Terus kita tuh mau lari. Kayak seolah-olah rasanya tuh kecoanya tuh kayak ngejar kita ya gak sih? Ada yang berasa begitu. Itu padahal salah teman-teman. Pemikiran keliru. Karena tuh gak sih sebenarnya kan kecoa tuh dia lagi jalan biasa. Ya kan. Terus dia tuh lihat kita gitu. Terus kita kan wah kita kaget kan. Dia juga kaget. Jadi kita lari dia juga lari sebenarnya. Terus kita wah kayak terus seolah-olah kita jadi kejar-kejaran sama kecoa atau merasa gini. Padahal sebenarnya kecoanya takut lihat kita. Awalnya kita mikir aku takut lihat kecoa, sebenarnya kecoanya takut lihat kita. Ya sama halnya iblis itu sebenarnya takut ngelihat kamu dan aku. Karena kita tuh se-powerful itu Elohimers. Kita se-powerful jadi kalau kita mikir kayak
oh aku takut sama setan. Salah, keliru mindsetnya. Karena itu tadi, kita itu lebih dari pemenang dan bukan karena kitanya bisa, bukan karena kitanya hebat. Tapi karena kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu hidup di dalam kita. Katakan amin. Sehingga kita bukan hanya on defense, tapi kita juga bisa offense dan mengadakan perlawanan. Nah, sehingga apa sih yang bisa kita lakukan, untuk menajamkan mental kita ini? Oke, ayat lanjutannya di Efesus 6 itu bicara tentang beberapa jenis senjata gitu ya, tapi karena terbatasnya waktu lah ya kita highlight di beberapa bagian. Di Efesus 6 ayat yang ke-16, kita baca bareng-bareng ya. Nanti bisa dibaca di rumah atau di cell group lah yang lain. Efesus 6 ayat 16 kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perisai itu teman-teman gunanya adalah untuk menangkis, untuk melindungi diri. Ya kan? Dan ini disebut perisai iman. Nah, jujur aja lah, jujur. Iman kita itu kan gak setiap saat itu pasti selalu bisa full tank. Ya kan? Maka dari itu kita selalu butuh pihak lain. That's why yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah ini. Selalu biasakan diri ada di komunitas. Kita ucapkan sama-sama dulu 1, 2, 3. Selalu biasakan diri ada di komunitas. Karena you cannot do life alone. Apalagi kalau teman-teman memang beneran nih ya kayak sudah clinically proven dan sudah dianalisis. Memang kamu punya gangguan kecemasan, kamu punya anxiety, jangan sendirian. Ini bukan anxiety yang versi lebay ya, bukan ya. Anxiety yang beneran nih memang secara medis udah dicek, oh ya memang ada gitu. Jangan sendirian karena itu bahaya. Nah, komunitas bicara tentang fellowship atau bahasa formalnya mungkin kita bilang persekutuan gitu ya. Persekutuan dengan Tuhan, constant relationship sama Tuhan, dan juga persekutuan dengan sesama gitu. Waktu kita ada di dalam komunitas, ada sebuah slogan itu yang bilang gini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya kan? Di komunitas kita punya teman yang kita tuh bisa terbuka, kita bisa sharing, makanya komunitasnya kudu sehat, kayak EYC di sini loh, kayak gitu ya kan. Nah, komunitasnya kudu sehat, di situ kita bisa terbuka, kita bisa sharing, kita bisa cerita, and it is a safe place. Nah dari situ komunitas ini membantu untuk jadi perisai iman buat kita. Ayatnya bilang kan untuk memadamkan panah api dari si jahat. Sehingga waktu anxiety mau datang kita itu butuh backup. Komunitas ini akan membantu iman kita gitu. Waktu panah kebohongan iblis itu mau nyerang, dia bilang kamu gak mikir ini ta. Emangnya menurut kamu bisa. Ya kan, aduh coba lihat entah yang lain tuh loh udah lebih kayak gitu, kamu gak mungkin lah. Kayak aduh kalau bukan kamu yang mikirin ini siapa lagi? Ya kan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Terus aduh kalau ini terus nanti dia profitnya tuh tipis terus habis itu nanti terus kamu kayak gimana? Aduh kayaknya udah gak bisa lah, you are on your last resort, udah gak mungkin lah. Waktu semua pikiran-pikiran itu tadi kan panah api katanya, panah api dari si jahat. Waktu semua pikiran-pikiran ini mau nyerang, kita bisa share dengan komunitas kita, dengan satu sama lain. Terus kemudian mereka bilang, no need. Soalnya apa Tuhan yang jamin hidupmu loh. Mungkin sekarang sih memang mepet ya, tapi kalau dulu Tuhan pernah nolong, tapi kayaknya yang gini Tuhan juga pasti tolong lah, bisa lah. Terus kalau nggak aku yang mikir nanti siapa lagi? Ya Tuhan lah. Kan kita sering mikir gitu, kalau bukan aku yang mikirin ini, kalau bukan aku yang ngurus dan handle ini, nanti siapa lagi? Ya Tuhan lah. Karena ada komunitas orang yang percaya Tuhan, akhirnya kehidupan diri kita itu terprotek, terlindungi. Panah-panah iblis itu bisa kita tangkis gitu. Jadi jangan sepelekan untuk berada dalam komunitas. Dan gini teman-teman, kita butuh komunitas dan teman-teman yang bukan hanya gini kayak, oh pokoknya aku support kamu 1000%. Apapun yang kamu lakukan aku support kamu. Ya sih kayaknya pengen masuk jurang, ya enggak apa-apa aku support kamu. Jangan sih, itu bego namanya, mohon maaf ya. Kita butuh teman-teman yang
mungkin bisa kasih tahu kita waktu kita salah. Mengucapkan hal-hal yang kita nggak kepengen denger. Ya nggak? Karena Amsal bilang, lawan itu akan mencium dengan berlimpah-limpah. Seorang kawan akan memukul dengan maksud yang baik. Kayak, oi gak usah mikir gitu, biasa aja. Ya kan kayak, jangan mikir gitu, kamu salah. Aku tak masuk jurang, gila apa kamu? Orang-orang yang kadang-kadang harus mendengarkan hal-hal yang mungkin kita nggak pengen dengar, tapi kita perlu dengar gitu. Bukan hanya sekedar aku support kamu 1000%, tapi berani mengkoreksi kita juga waktu kita salah. Jangan sepelekan untuk berada dalam komunitas karena we cannot do life alone. And you're not meant to do life alone. Kita semua butuh satu sama lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah gini, help atau tolong. Nah, ada dua sisi dari kata help atau tolong ini. Sisi yang pertama adalah gini, kalau kamu adalah orang yang punya masalah dengan mental health issue atau memang anxiety disorder, kamu punya itu. Sisi pertama adalah gini, jangan sungkan atau malu untuk ngomong sama orang lain. Help, help me. Ya kan, baik bantuan teman, orang yang kita bisa ceritain, ataupun bantuan medis atau bantuan pengobatan kalau kita memang butuh. Gitu. Orang dengan anxiety atau orang yang misalnya punya mental health issue akan cenderung menutup diri karena sibuk dengan pikirannya kan gitu, atau nganggep orang lain belum tentu ngerti, atau overthinking udah aduh kayak nggak mau lah membebani orang lain dan sebagainya. Hati-hati, jadikan ini rambu-rambu. Talk to someone, speak to someone, dan kalau misalnya memang harus minum obat, ya itu bukan sesuatu yang kita harus malu atau apa, tapi kalau memang perlu dan memang terdiagnos seperti itu ya udah gitu. Nah, kalau di sisi yang lain, sisi yang kedua, kalau kamu tahu orang yang mungkin punya mental health issue atau punya anxiety disorder atau orang yang punya kekhawatiran dan lain sebagainya. Sisi yang kedua adalah gini, help. Bantulah orang lain. Kalau yang pertama, kalau kamu yang ada di sisi yang lagi butuh ya ask for help. Tapi kalau kamu ada di sisi yang nggak butuh berarti offer help. Tawarkan bantuan. Kalau ada orang yang cerita, ya jangan cuma dibilangin, aduh ya udahlah kamu tuh nggak usah sekedar overthinking lah gitu. Kadang-kadang memang kalau terdiagnosa seperti itu memang nggak sesimpel itu gitu. Tapi kita bisa mendampingi teman-teman kita, saudara kita untuk kita bantu jadi perisai buat teman-teman kita yang membutuhkan. Dan kalau misalnya orangnya memang butuh minum obat nggak usah dijudge atau kayak, iya sih kita nggak ngejudge, kita cuma ngomongin di belakang aja gitu. Kayak ya jangan juga sih ya gitu. Nah sehingga yuk kita jadi komunitas yang sehat dan supportive. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan, yang paling ultimate adalah Efesus 6 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Gimana lagi ayatnya? Enggak, bukan, belum, sebelumnya. Nah oke, 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu, nah keluar lagi nih pedang EYC. Deneng, ya kan. Nah kita itu perlu pedang yang namanya firman Tuhan. Diingatin itu pedang rohnya itu apa? Firman Allah. Kita nggak bisa berperang kalau tidak pakai firman Allah. Katakan yes. Maksa nih aku kali ini. Kita nggak bisa berperang kalau tidak pakai firman. Dan kita butuh ini setiap hari dalam hidup kita. Katakan yes. Nah sehingga teman-teman, Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 itu bilang kayak gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Sehingga pedang roh firman Tuhan itu sesuatu yang kita nggak bisa afford to live without it. Kita nggak bisa hidup tanpanya. Dan itu kita butuhkan setiap hari. Karena apa? Setiap hari battle-nya ada. Setiap hari iblis berusaha untuk create the battle di pikiran kita. Di mental kita. Di semangat kita. Di cara kita bersikap dan cara kita hidup. Sehingga itu tadi kita dikatakan supaya kita bisa mengadakan perlawanan. Bukan hanya sekedar defense dan berusaha bertahan hidup. Aduh kali ini gak gila aja udah bagus. Enggak.
tapi kita juga bisa offense, kita juga bisa nyerang. Nyerangnya dengan apa? Nyerangnya dengan pedang roh yaitu firman Allah. Kayak aku berharap visual pedang EYC ini mengubahkan segala pikiran kita. Ya ini kayak sesuatu yang kita nggak bisa lupakan sih. Serius, serius. Lihat ini, pandang baik-baik. Supaya setiap kali ingat ini, oh iya hari ini belum baca firman. Ya kan, pandang ini baik-baik. Supaya kita ingat terus, you cannot afford to live without the word of God. Karena hanya dengan itulah kita bisa mengadakan perlawanan. Nah, sehingga teman-teman, setiap hari kita itu berjuang dengan dunia kita masing-masing, benar. Kita punya sekolah kita punya kuliah kita punya dunia pekerjaan kita, keluarga, hobi, apapun lah gitu yang kita hadapi, kita ngadepin peperangan. Sehingga menghadapi semua itu, kita perlu yang pertama ada dalam komunitas. Komunitas itu jadi perisai iman buat kita. Kita perlu pertolongan dan kita perlu juga menolong orang lain. Jadi menjadi juga komunitas yang sehat. Dan senjata kita adalah firman Allah. Dan aku berdoa teman-teman semua, kita keluar dari tempat ini dengan mental yang baru. Bukan hanya sekedar kita, aduh aku kena mental. Tapi hari ini benar-benar kita pegang mental bahwa kita tuh bukan hanya berperang supaya menang. Tapi kita berperang dari kemenangan yang sudah Yesus kerjakan buat kita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus Tuhan kita.